Lalu terlihat salah satu utusan dari klan Dewa Futu menghampiri mereka. Di sana ia berkata ingin berbicara dengan Mu Chen secara empat mata. 此事从未谋面，也不曾相疑虑，但我绝非歹人。 Ternyata ia tahu kalau Mu Chen merupakan anak dari Dewi Qin. Mu Chen mengiyakan kalau Dewi Qin merupakan ibunya. Oleh karena itu, pria di sana bersedia menunjukkan sebuah tempat yang dimana ibunya saat ini sedang disekap. Entah apa yang direncanakan oleh pria itu, namun di sini Mu Chen dengan mudahnya percaya begitu saja. Mereka berdua pun pergi ke suatu tempat dan menunjukkan sebuah pintu masuk. Mu Chen lalu disuruh masuk ke dalam agar bisa menyelamatkan ibunya saat ini. Ternyata semuanya ini sudah direncanakan oleh pemimpin klan Dewa Futu untuk menjebak Mu Chen. Ia tahu Mu Chen adalah anak dari Dewi Qin. Dewi Qin dihukum karena menikah dengan manusia. Bisa dikatakan Mu Chen juga ikut bersalah karena menjadi anak dari hubungan terlarang. Lu Li tentu saja menjadi kesal karena peristiwa itu tidak ada sangkut pautnya dengan Mu Chen. Pemimpin Dewa Futu yang licik juga berniat menangkap Lu Li bersama burung merak. 我是神女的儿子。族玄族长，不知道两族联盟的事情。第一批外族人，我洛神族带着诚意而来，希望 Terlihat Mu Chen bertemu dengan seorang pria berbadan besar yang merupakan kaki tangan dari Dewi Qin. Mengetahui hal tersebut, Mu Chen berkata Dewi Qin merupakan ibunya. Kedatangannya ke sana untuk menyelamatkan sang ibu saat ini. Mendengarkan hal tersebut, pria itu menjadi senang. Ia mengatakan kalau pemimpin klan Dewa Futu sangatlah licik. Ia dikurung di sana selama 10 tahun dikarenakan ia merupakan kaki tangan dari Dewi Qin dan tempat itu merupakan penjara. Mu Chen menyadari kalau dirinya telah dijebak. Ia pun berencana melepaskan pria tersebut agar bisa bersama-sama menyelamatkan ibunya. 我练，恐怕我小公子担心。 Kembali ke Lu Li, ia lalu mengeluarkan kekuatannya agar bisa keluar dari tempat itu. 九，你再坚持一会儿。 Pemimpin klan Dewa Futu yang melihat itu lalu memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap mereka berdua. Kembali ke Mu Chen, ia berusaha menggunakan formasi mantra Futu untuk membuka segel di tempat itu. Namun ia sedikit kewalahan melawan segel api di sana yang terus saja menyerang mereka. Akhirnya, jalan satu-satunya yang ditempuh oleh Mu Chen, ia mau tidak mau menghisap segel api dan dimasukkan ke dalam tubuhnya menggunakan mantra Futu. Namun siapa sangka ia pun berhasil melakukannya. Tidak hanya itu, akibat menyedot kekuatan segel api, kini kekuatan Mu Chen justru bertambah besar. Hal tersebut dapat ia rasakan, dan kekuatan mantra Futunya saat ini berubah menjadi mantra Futu suci. 灵官，刚才的强烈程度没拿。小公子可以修为，十分欣慰。 我们报仇去。 Lu Li dan burung merak akhirnya terdesak dan tak bisa lari lagi. Di saat mereka hendak dibunuh, Mu Chen datang ke sana. 你居然还活着！ Ternyata, pemimpin klan Dewa Futu ini telah bekerja untuk Raja Iblis dalam waktu yang cukup lama.
Karena rahasianya terbongkar, ia pun menyerang Mu Chen dan yang lainnya. Mu Chen lalu menggunakan kekuatan mantra Futu Suci untuk mengalahkan pemimpin klan Dewa Futu. Sesaat, pria tadi berubah menjadi energi spiritual agar bisa memberikan kekuatannya kepada Mu Chen. Hal itu ternyata berhasil mengalahkan pemimpin klan Dewa Futu hingga tewas di tempat. Singkatnya, para patua di sana meminta maaf kepada Mu Chen karena mereka juga tidak tahu pemimpin mereka selama ini telah bekerja untuk Raja Iblis. Akhirnya, para patua memberikan informasi kalau Dewi Qin, ibunya Mu Chen, saat ini dikurung di Istana Langit Kuno dan Mu Chen harus segera menyelamatkannya sebelum ibunya itu tewas kehabisan energi spiritual. Singkat cerita, terdapat seorang Kaisar Langit yang bisa dikatakan orang terkuat saat ini yang menjaga Istana Langit Kuno, sekaligus menjaga Dewi Qin. Ia pun dihampiri oleh Raja Iblis yang menyatakan perang kepadanya. Ia tahu Kaisar Langit saat ini sedang kondisi lemah dan ia akan memanfaatkan hal tersebut untuk menyerangnya. Seketika datang beberapa pasukan milik Kaisar Langit yang telah dirasuki kekuatan iblis dan menyerangnya. Mu Chen dan kawan-kawan akhirnya berhasil memasuki Istana Langit Kuno. Mantu Lo berkata, di tempat itulah ia bersama ibunya Mu Chen dan Kaisar Langit melawan Raja Iblis. Saat ini, mereka harus bisa menemui Kaisar Langit terlebih dahulu karena ia tahu Kaisar Langit pasti diserang oleh pasukan iblis. Tak lama kemudian, Mu Bai, Mawar beserta pasukan iblis menghadang jalan mereka semua. Mu Bai yang telah berubah 100% menjadi iblis membuat Mu Chen dan yang lainnya sangat terkejut. Shen, King San, dan Sun Er menyuruh Mu Chen dan yang lainnya agar segera pergi menemui Kaisar Langit, sedangkan mereka bertiga akan menahan Mu Bai dan pasukan iblis di sana. 不说无益，再掉落天河，已经吞噬你大量的。林慕白，你别忘。 Shen mencoba melawan Mu Bai, namun ia kalah telak karena kini Mu Bai memiliki kekuatan iblis yang sangat kuat. Sementara itu, Kaisar Langit sedang menahan serangan dari pasukannya sendiri. Untung saja Mu Chen dan kawan-kawan berhasil tiba tepat waktu dan menyerang balik pasukan di sana. Kembali ke mereka, Mu Bai yang hendak menyerang mereka bertiga sesaat dihentikan oleh Qian. Alhasil, Qian yang menjadi terluka di sana. Di waktu bersamaan, Mu Chen, Mu Feng, dan Luli berteleportasi ke dalam penjara bawah tanah. Di sana mereka berniat hendak menyadarkan pasukan Kaisar Langit yang juga terkena kekuatan iblis. Dengan menyadarkan mereka semua, maka Mu Chen bisa mendapatkan bala bantuan untuk melawan Raja Iblis. Sedangkan saat ini, Qian meminta Mu Bai untuk segera melepaskan mereka bertiga dan tidak melawan apabila Mu Bai masih mau melihat dirinya hidup. Di sini Qian hendak bunuh diri. Hal tersebut membuat Mu Bai tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun akhirnya memilih mengalah dan menyuruh Shen, King San, dan Sun Er segera pergi sebelum ia berubah pikiran. Mereka semua sedikit kewalahan melawan pasukan di sana karena posisi mereka tidak boleh membunuh pasukan Kaisar Langit. Mu Chen akhirnya terpaksa menggunakan formasi mantra Futu Suci untuk menyedot kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh pasukan tersebut. Dan ternyata yang dilakukan Mu Chen berhasil. Semua pasukan pun menjadi sadar kembali.
错，这上古乾宫浮屠族最强的阵法。我与陆恒，难道是Mu Chen lalu meminta pasukan itu untuk segera membantunya agar bisa melawan iblis saat ini. Namun saat ini mereka tak bisa keluar karena jenderal pasukan itu telah kehabisan banyak energi spiritual untuk mengirim semua orang menggunakan formasi pengiriman. Ia hanya mampu mengirim 2 orang saja. Oleh karena itu, sang jenderal bersama Mu Chen lebih dulu keluar dari sana. 我一定尽快救出天帝。 登天阵。 Terlihat Mantulo kewalahan melawan salah satu pasukan Kaisar Langit yang terkena kekuatan iblis. Mu Chen akhirnya telah tiba dan mencoba membantunya. Tak lama kemudian, setelah itu, Lu Li dan Mu Feng berhasil menyusul. Namun di sini Kaisar Langit dan Mu Chen dalam kondisi terdesak. Kaisar Langit lalu menyuruh Mu Chen untuk mencabut pedang miliknya, karena saat ini ia sudah kehilangan banyak energi spiritual dan tak mampu untuk mencabutnya. Mu Chen yang berhasil mencabut pedang tersebut lalu dipinta untuk menggunakannya melawan musuh saat ini. Jenderal yang kerasukan kekuatan iblis itu pun berhasil dikalahkan oleh Mu Chen, yang membuat semua orang yang kerasukan menjadi sadar kembali. Jenderal itu pun meminta maaf karena dirinya yang telah kerasukan membuat kekacauan di Istana Langit Kuno. Dan tak lama kemudian, ia pun tewas di tempat. Lalu setelah itu, Kaisar Langit berkata, ia sudah menjadi Kaisar Langit selama 5.000 tahun. Dan kini baginya untuk memberikan posisi Kaisar Langit kepada Mu Chen. Tanpa berbasa-basi, ia pun memberikan seluruh kekuatannya kepada Mu Chen, yang membuat Mu Chen kini jauh lebih kuat dan menjadi seorang Kaisar Langit yang dan menjadi seorang Kaisar Langit yang baru. Tidak hanya itu, Mu Chen juga dibawa ke dalam sebuah dimensi dan diberikan kemampuan untuk bisa membelah diri menjadi 3. Semuanya itu dilakukan supaya kelak Mu Chen bisa membunuh Raja Iblis. Setelah ritual itu dilakukan, kini Kaisar Langit berubah menjadi tua dan menghilang. Singkat cerita, Mu Chen kini menjadi Kaisar Langit yang baru yang dihormati oleh seluruh dunia. Seluruh pasukan Istana Langit Kuno kini di bawah perintahnya dan siap menjalankan tugas apapun dari Mu Chen. Mu Chen hanya meminta mereka untuk membantunya melawan Raja Iblis yang sebentar lagi akan bangkit. 秦将军，就算我作为大千世界最各位的战友作战，斩杀屠灵卫。 Setelah itu, Mu Chen bersama yang lainnya menuju ke lokasi ibunya ditahan. Namun ternyata Mu Bai sudah lebih dulu berada di sana dan menahan pergerakan mereka. Melihat hal itu, Qian lagi-lagi menggunakan cara yang sama, yaitu hendak bunuh diri apabila Mu Bai masih menahan Mu Chen untuk masuk. Mu Bai di sini menjadi dilema antara menyerang mereka atau menuruti perintah Qian, karena bagaimanapun juga ia masih mencintainya. Ternyata hal itu berhasil membuat Mu Bai kembali mengalah
dan membiarkan Mu Chen untuk masuk ke dalam. Akhirnya, Mu Chen dan Mu Feng berhasil menemui orang yang mereka cintai saat ini. Namun Dewi Qin dalam kondisi yang sangat lemah karena kehabisan energi spiritualnya. 娘，是我们的晨儿。娘，从出生开始， Di luar, pasukan iblis mencoba membunuh Qian dan burung merak, namun tindakan mereka dihentikan oleh Mu Bai, dan ia pun segera membawa Qian untuk pergi dari sana.